Selamat sore Tribuners. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 14 April 2023. April ya? April, iya. April 2023. Oke, masih bersama saya Truly Oktapurba dan rekan saya Edi Wahyuni. Iya, kita bertemu di pekan ketiga puasa ini ya. Iya, pekan ketiga puasa. Iya, pekan puasa. Seminggu lagi ya. Iya, dengan kurang lebih cuaca yang masih menyengat, panas, masih menyengat menjadi di luar. sebuah tantangan, godaan sangat banyak di luaran ya. Tentu tingkat stres juga tinggi sih sebenarnya. Betul sekali. Apalagi mengingat detik demi detik waktu menuju ke hari Lebaran semakin dekat biasanya, terutama ibu-ibu ini. Iya, betul udah mulai sekali. dipusingkan dengan banyak kebutuhan ya. Terutama untuk keluarga gitu. Dan ada juga tentu yang mendapatkan rezeki lah ya gitu ya. Harus tetap cool ya Tro ya. Iya. Apalagi ini kan bulan ibadah Bulan ada yang paling dapat baik. Baik, tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 berita. Ini akan kita buka dari lanjutan penggerebekan judi dan barak judi dan narkoba ya. Ya, 9 orang tersangka kasus barak narkoba dan judi hingga penyerangan petugas di Tanjung Pamah, Desa Namurambe, Julu, Kecamatan Kuta, Limbaru, Deli Serdang dihadirkan di Polda Sumatera Utara. Saat dihadirkan ke hadapan para awak media, 9 orang tersangka ini memakai baju tahanan berwarna merah dengan tangan diborgol. Para pelaku dan sejumlah barang bukti dihadirkan di halaman Polda Sumut pada hari Jumat siang tadi. Pada saat itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak sempat mendatangi para tersangka dan meninterogasi tersangka. Kepada pelaku Beni, Panca menanyakan soal keberadaan Samsul Tarigan yang merupakan dalang penyerangan dan kepemilikan barak judi. Kemudian, ia juga menyampaikan kepada para pelaku untuk menghentikan praktik judi dan narkoba terbesar di Sumut tersebut. Selain itu, Beni dan pelaku lainnya hanya bisa terdunduk dan menampakkan wajah yang pucat ketakutan. Padahal sebelumnya, para pelaku ini dengan gagah berani menyerang petugas saat penggerebekan. Panca juga menginstruksikan agar seluruh aktivitas perjudian dan narkoba yang dikelola oleh Samsul Tarigan itu tidak dioperasikan lagi. Adapun 9 tersangka yang dihadirkan di Kapolda Sumut adalah Beni Tiohari 40 tahun, Surya Dharma 48 tahun, Eko Saputra 36 tahun, Riko 31 tahun, Tison Tarigan 53 tahun, Aryan Sembiring 20 tahun, Genta 62 tahun, Fernanda Tarigan 38 tahun, dan Junaidi 31 tahun. Nah, seperti apa video kehadiran 9 tersangka ini ke Polda Sumut? Mari kita saksikan tayangannya bersama-sama. Pak, sebagian. Mana sebagian? Berapa tempat di tempatmu Sky Garden berapa? Kemarin diangkut. Mesin ikan. Ya. Ayo dijelaskan Pak Dir. Kamu jangan bengong aja, jelasin. 5 orang ditangkap. 9. Mana orangnya? Mana semua? Angkat tangan. Ya. 9. Ya. Jangan dilawan petugas, Bos, ya. Jangan kau bikin negara dalam negara, ya. Yang perlu saya sampaikan nih, sorry nih, ya. Itu. Kalau sudah tangkap polisi, udah tertib aja, ya. Siap, Bapak Gubernur. Kami menjelaskan bahwa selama operasi pekat selama kurang lebih 2 minggu, kami telah mengamankan sebanyak 90 orang dan 120. Ya, tahu ya. Bos, tahu ya. Lu nggak ketemu Kapolda lu? Iya, tuh. Ya, rasa ini. Iya. Saya minta tolong nih, jangan. Kemana? Ikutin aja. Lu sudah salah, udah tanggung jawab. Gitu loh ya. Pak, Kepala BNN. Iya, kita bicara ya. Tutup semuanya, ya. Masa sudah kita tutup dibuka lagi itu nama. Kalian tuh ngeracun ya kalian. Hah? Iya kan? Udah capek ngobati orang, kalian jualin terus. Udah Pak Gubernur. Narkoba. Ya, saya kasih tahu sama Anda nih. Tolong perhatikan baik-baik nih. Ya. Saya minta Tarigan. Mana Tarigan? Samsul mana? Samsul gimana? Saya minta. Saya nggak main-main loh. Ya. Gitu. Kasih tahu, jangan membuka usaha yang begitu, nggak boleh. Ya, ayo, kamu maju nggak kamu kita nih? Jangan kau main dengan nggak benar, Bos. Jangan kau pikir. Kasih tahu Samsul ya. Saya nggak peduli. Tolong jangan dibuka lapak-lapak tempat nyapu segala macam ya. Lu dengar nggak, Bos?
Benar nggak? Kau sebagai apa? Kau ini mainnya, kau main buka usaha itu, kau ngomong. Jangan ikut-ikutan lagi. Ya Pak, udah salah, ya. Saya harus sampaikan sama Anda nih, bos, ya. Kalau ditangkap, kalau salah ditangkap, udah jangan lawan petugas, ya. Kalau Anda lawan petugas itu namanya menantang negara. Saya harus sampaikan nih. Saya nggak takut dengan apapun yang Anda lakukan, ya. Tapi kalau sudah petugas datang baik-baik, hadapin saja. Minta maaf Pak, siap, gitu. Ya. Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan, ya. Bisa dikasih tahu Amang? Bisa, ya. Bos. Iya, jangan dilawan petugas, ya. Oke. Ya, itu tadi ya video dari reporter Tribun Medan ya. Suasana cukup apa ya? Betul seperti dibilang reporter tadi ya. Kalau pas menyerang gak berani, tapi pas ditangkap ya begitu ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait penghadiran dan penggerbekan ini, mari kita dengarkan seperti apa laporannya. Selamat sore, Alfiansah. Ya, suaranya bisa dibuka headsetnya? Ya, sore Bang Truli dan juga Kak Edi. Ya, baik. Nah, bagaimana ini dari tadi beberapa kali kita lihat Pak Kapolda itu menyebut nama Samsul nih. Bagaimana perkembangan perburuan terhadap Samsul Tarigan ini? Ya, baik Bang Truli, Kak Edi dan juga Tribuners. Ya, memang tadi Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra Simanjuntak itu untuk pertama kalinya menghadirkan 9 orang pelaku yang melakukan penyerangan terhadap petugas saat penggerebekan di Tanjung Pamah, Kecamatan Kutalimbaru yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Nah, untuk pertama kalinya ke-9 orang ini dihadirkan ke depan awak media. Nah, dari salah satu ke-9-nya ini bernama Beni yang disebut-sebut merupakan dalang dari adanya ataupun salah satu pengelola barak narkoba dan judi yang digerebek oleh petugas. Namun untuk saat ini ada 4 orang lagi yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Nah, salah satunya itu bernama Samsul Tarigan. Nah, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, di mana Samsul Tarigan inilah yang menjadi dalang dari adanya peredaran narkoba ataupun barak-barak narkoba di kawasan tersebut. Sehingga saat ini polisi sudah menetapkan Samsul Tarigan ini sebagai tersangka, dan saat ini polisi masih melakukan pencarian begitu. Polisi pun sudah membentuk tim khusus untuk mencari Samsul Tarigan. Begitu Bang Truli dan Kaiti. Ya, nah untuk ini kira-kira pasal yang digunakan ya untuk para tersangka ini pasal apa dan berapa ya ancaman hukumannya? Ya, untuk saat ini polisi belum menentukan Bang pasal apa yang diterapkan. Namun polisi mengatakan bahwa saat ini para pelaku ini termasuk si Beni ini ada 2 laporan begitu yang masih ditetapkan kepada para pelaku ini, yaitu laporan terhadap penyerangan kepada petugas dan juga laporan terhadap barak narkoba di sana. Polisi juga masih melakukan pendalaman terkait TPPU-nya, Bang. Begitu Bang Truli. Oke, silakan Kak Eti, ada yang boleh disampaikan? Vian, terkait dengan operasional tadi ya, narkoba tadi, barak narkoba dan judi. Ini apakah memang sudah lama itu keberadaan dari barak tersebut? Kemudian apakah sebelum-sebelumnya sempat juga dilakukan penggerebekan yang serupa oleh petugas? Bisa mungkin dijelaskan? Ya, dari informasi yang kita peroleh memang Kak di lokasi Tanjung Pamah itu, Kecamatan Kutalimbaru itu memang menjadi sudah bertahun-tahun Kak lokasi barak narkoba di sana didirikan, termasuk judi juga Kak. Dan juga sudah beberapa kali petugas itu melakukan penggerebekan di sana Kak. Namun saat penggerebekan itu tidak ditemukan pelaku ataupun
diduga sudah bocor, Kak. Namun pada hari Senin kemarin polisi berhasil begitu, Kak, menangkap ada 9 orang dan salah satunya itu merupakan salah satu pengelola, Kak, dari judi tersebut, yaitu bernama Benny, Kak. Begitu, Kak. Iya, kabarnya ini ada juga terkait dengan apa ya, Key Garden ya. Kalau tidak salah ya, ada disinggung-singgung juga tentang keberadaan Key Garden ini yang juga jadi permasalahan juga kan. Beberapa kasus ada di sana ya, termasuk salah satu tempat peredaran narkoba. Apakah memang demikian, Vian? Ya, memang lokasi bara-bara narkoba dan judi ini memang itu berada di seputaran ataupun di sekeliling Ski Garden ini, Kak. Dan dugaannya itu juga pemilik Ski Garden ini itu bernama Samsul Tarigan ini, Kak. Nah, kemarin juga informasinya pihak BNNP Sumut juga melakukan penangkapan terhadap satu orang bernama Tera Ginting yang diduga sebagai pemasok narkoba di kawasan tersebut, Kak. Dari si Tera Ginting ini petugas BNN itu mendapatkan barang bukti sekitar 1 kilogram sabu, Kak. Begitu, Kak Eti. Dari penggerebekan kemarin. Kemudian ini Vian, ini sepertinya kan ada dua ya, ada dua kemungkinan. Ada satu soal peredaran narkoba dan judi, kemudian ada lagi satu penyerangan. Kira-kira polisi mana nih? Apakah keduanya akan akan digunakan untuk menjerat para pelaku atau akan seperti apa langkah polisi selanjutnya? Ya, sejauh ini memang langkah polisi itu ataupun pasal yang diterapkan kepada pelaku ini untuk menahannya itu adalah pasal penyerangan terhadap petugas dan juga perjudian, Kak. Namun kedepannya polisi masih melakukan pendalaman, Kak, terkait TPPU-nya, Kak. Apakah juga akan nantinya berkembang ke arah sana, karena polisi masih mencari 4 orang lagi tersangka, Kak, untuk melengkapi keterangan dari kasus dugaan bara narkoba dan perjudian, Kak, di kawasan Tanjung Pamah, Kak. Kemudian Alfiansa, ini selain selain para pelaku ini yang warga sipil, dikabarkan juga ya, kalau informasi di belakang layar, kabarnya ada juga oknum-oknum dari tentara yang menjadi backing atau terlibat di dalam operasional peredaran judi dan narkoba. Bagaimana isu yang berkembang di lapangan saat ini, Vian? Ya, terkait adanya backing atau enggak itu kita belum mendapatkan konfirmasi ataupun mendapatkan keterangan secara resmi, ya, Kak. Namun memang pada saat penggerebekan ataupun penangkapan dari ke-9 orang pelaku ini, memang malam itu ada sejumlah personil yang kita duga itu merupakan TNI itu datang ke Polrestabes Medan dan isunya itu meminta agar polisi membebaskan para tahanan yang ditangkap oleh pihak polisian. Namun itu masih hanya isu yang berkembang, Kak. Kita belum mendapatkan secara resmi, Kak, keterangan terkait hal tersebut. Namun Kapendam kemarin juga menjelaskan bahwasanya kedatangan mereka ke Polres itu juga belum jelas begitu, Kak, apa kegiatannya. Mungkin saja bukber ataupun sedang ingin sahur bareng, Kak. Begitu keterangan dari Kapendam sendiri, Kak. Ya, semoga nggak ada intervensi ya, Ilham ya. Ilham. Vian, semoga tidak ada intervensi ya dari pihak-pihak lain. Tapi sepertinya ini kalau seperti yang kita tahu ya, bahwa baik pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur yang turut hadir hari ini ya di Mapolres Tabes, kemudian juga Kapolda juga hadir langsung di situ. Sepertinya sudah satu suara ya untuk memberantas lah markas narkoba yang ada di dari Serdang tadi ya. Iya. Terus ada Cukup. lagi. Baik, Vian, terima kasih laporannya ya. Semoga nanti ke depan ini semakin jelas, memang terbukti dan bisa dihukum secara menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terima kasih laporannya, Vian. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Baik, Truli dan Tribuners, kita berita kedua, iya. Lanjut, ini seru memang cerita. Tapi kalau memang cerita tentang judi, tentang narkoba, gak ada habisnya ya, Tru ya. Betul sekali. Dan ini kayaknya kerja keras polisi masih. Hampir setiap kita bawa acara ini, selalu ada kasus itu. Narkoba. Dan tentu saja di hari-hari lain juga seperti itu. Selalu ada penggerebekan, selalu ada penangkapan, selalu ada, tetapi tidak pernah tuntas.
Ini menjadi Betul sekali. rahasia besar kita, sekaligus tanda tanya ya, kenapa persoalan ini tidak pernah bisa tuntas? Karena barangkali akarnya belum dicabut ya, masih cabang-cabangnya saja Truli begitu ya Truli. Oke Truli, kita lanjut ke berita selanjutnya ya Tribuners. Masih dari ini ya. Oke, ini masih berita follow up juga, berita viral yang sempat beredar kemarin ya terkait dengan video seorang dokter muda. Dokter Koas kalau nggak salah ya. Jadi Tribuners, setelah viral video cekcok antara seorang dokter muda, ini disebut dokter muda ya, dan ibu-ibu pengunjung rumah sakit umum Pirngadi Medan, akhirnya mereka keduanya menempuh jalan perdamaian pada Kamis kemarin ya. Restoratif Justice atau RJ ditempuh setelah pengunjung RSUD Pirngadi Medan Maya Sylvia membuat laporan dugaan penganiayaan di Polsek Medan Timur. Terkait hal tersebut, Kapolsek Medan Timur Kompol Rona Tambunan mengatakan kedua belah pihak telah bersedia melakukan perdamaian pasca kasus viral tersebut. Masih dikatakan Rona, kejadian yang sempat viral kemarin itu hanyalah keteledoran kedua belah pihak. Dalam perdamaian tersebut, lanjut Kompol Rona Tambunan, keduanya sepakat membuat perjanjian hitam di atas putih. Secara terpisah, suami dari Maya Sylvia, Burhanuddin yang sebelumnya membuat laporan ke Polsek Medan Timur, menyatakan berdamai dengan Koas Vladiniah Puluhulawa. Ya, dalam hal ini Burhanuddin juga berharap kasus viral ini jangan sampai terulang lagi sehingga menjadi pembelajaran bagi masyarakat khususnya Indonesia. Dan seperti yang diberitakan sebelumnya, video cekcok antara Koas dengan pengunjung Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan yang terjadi di pelataran rumah sakit milik Pemko tersebut viral di media sosial. Cekcok keduanya berawal dari masalah parkir hingga menyulut emosi. Dalam video yang berdurasi kurang lebih 2 menit itu terlihat sang dokter muda mengenakan kacamata dan berseragam dokter berdiri di samping mobil pengunjung. Pengunjung yang berada di dalam mobil menyebut bahwa dokter itu sudah gila lantaran memukul-mukul mobil yang ditumpanginya. Ya, seperti apa videonya? Video perdamaian mungkin atau barangkali juga video dari yang viral tersebut sudah dihimpun oleh tim redaksi. Mari kita saksikan. Ini saudara ya nanti. Coba kalau nggak ada saudara kau di Medan sendiri. Ya, kalau ada apa-apa kan Ada rantau, ada apa-apa, beliau. Iya. Ada Main itu nah ya. Ya lanjut, Bang Burhan. Semoga lebih ini ya. Poin aja nggak bertele-tele, jadi saya minta maaf dari sini ke Kak Maya, minta maaf atas kejadian kemarin karena kesalahpahaman saya kepada Abang sama Kak Maya. Untuk selebihnya saya kira sudah selesai tadi di ruangan. Yaudah, sekali lagi saya mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Terkait adanya berita viral di medsos maupun pemberitaan hari ini, kami dari Polsek mengucapkan banyak terima kasih pada kedua belah pihak, dari Pak Ustadz beserta Ibu, dari adik kita yang Dr. Koas, dari pihak rumah sakit humasnya Pak Edison, kemudian dari Abangda sebagai penasihat hukumnya, bahwa kami menyampaikan hari ini diawali dengan itikat baik kedua belah pihak. Hari ini telah sepakat izin Pak Ustadz, izin Ibu, Dek, menyelesaikan permasalahan ini dengan secara kekeluargaan. Ini bisa lihat sendiri, saling memaafkan, menganggap ini sebuah hal yang teledor. Keesokan harinya ya inilah teman-teman lihat sendiri sudah menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Jadi teman-teman saksikan juga saat ini juga, ini di depan teman-teman juga kedua belah pihak menyampaikan kesepakatan berdamai. Jadi ini kita tanganin, mohon izin Pak Ustadz. Iya. Akhirnya happy ending ya Trul Iya, ya. Padahal mungkin, itu sempat viral, sempat menghebohkan dunia jagat maya, menimbulkan banyak komentar-komentar, Iya. menghabiskan energi. Bahkan dulu juga kayaknya mungkin ada yang berharap ini lanjut malah ya.
Kayaknya Itu netizen. orangnya sedang dengan konflik ya. Bukan netizen sih kayaknya tadi kita baca sedang di dengan konflik. Karena konflik itu jadi cuan ya tuh. karena di kolom-kolom komentar kita baca kok nggak lanjut gitu ya. Tapi untuk mengetahui seperti apa ini kita terhubung dengan reporter kita. ya, reporter senior Reporter ya lama tepatnya ya. ya. Reporter senior ya nih. Reporter lama. Ya. Agak terkejut juga tadi. Oh iya. Kita nggak berani lama-lama nih Kak bertanya sama dia. Nggak berani lama-lama ya. Oke, selamat sore. Iya. Takut balik ditanya. Karena reporter senior kan. Iya, Fadli, gimana Fadli? Seperti apa sih proses perdamaian Iya. tadi kalau Kenapa dari kok? yang- Iya. Ya, jadi setelah baca viral itu suami korban langsung membuat laporan ke Medan Timur dan dengan atas kasus dugaan. Nah, dalam laporan itu juga adanya surat visum yang mendukung untuk kasus penganiayaan tersebut. Memang sejak dari awal pihak kepolisian Polsek Medan Timur akan melakukan upaya mediasi dari kedua belah pihak dan terwujudnya pada Kamis malam, Bang. Damai itu dituangkan dalam hitam di atas putih. Jadi untuk menjawab juga nih, karena kan di sosial media terlalu beredar luas dan liar, sehingga memang lebih banyak masyarakat yang menginginkan ini terus berlanjut. Namun akhirnya berhasil didamaikan oleh pihak kepolisian. Begitu kira-kira, Bang. Iya. Nah, untuk ini sendiri restoratif justice ini kira-kira yang inisiatif gitu atau ini barangkali memang diinisiatif oleh polisi gitu atau datang dari terlapor atau dari pelapor seperti apa nih jalan ceritanya, ada yang bisa disampaikan? Nah, kalau kita menerima informasinya itu, Bang, memang inilah salah satu fasilitas dari kepolisian, Bang. Sehingga kedua belah pihak dipanggil untuk melakukan RJ, Bang. Oh gitu, iya. Oke. Nah, Fadli, silakan tanya. Kak. Kok jadi blank ya? Fadli, ini kira-kira tadi kan dari laporan suami kan dugaan penganiayaan ya. Apakah memang kalau kita lihat dari videonya ya, sepertinya masih verbal ya, masih kayak sahut-sahutan gitulah, kayak mama awak gaduh sama tetangga gitu Iya, kan. ini kita gitu. Jadi yang kita lihat di video itu kan masih verbal gitu. Apakah memang betul-betul ada upaya-upaya atau mungkin sampai bahkan ke penganiayaan tersebut, bahkan ada visum tadi dikatakan ya. Apakah memang ada seperti itu dan seperti apa penganiayaan? Kalau dari informasi kita himpun terjadi juga sempat dorongan dan pukulan. Cuman memang untuk apakah itu ada luka secara fisik atau lemam, kita juga memang tidak dapat informasi lebih jelas, Kak. Namun memang pengakuan memang ada sempat dorongan dan pukulan yang dilakukan oleh dokter muda ini, Kak. Oh Iya, gitu. gitu ya. Iya. Tapi ini memang sudah melegakan ya kedua belah pihak ya. Jadi kalau berlanjut mungkin netizen yang senang ya Trul ya. Biasanya kan Kalau yang kayak gini-gini kan senang netizen nih. ya suka berkonflik ya. Iya. Suka kalau ada yang gaduh gitu ya. Betul. Mudah-mudahan tidak inilah ya, apa namanya? Jangan sering-sering lah gitu. Iya. Kemudian ini apa Fadli, selanjutnya siapa sih adik tadi Fadli ya? Siapa namanya? Yang dokter koas itu Vladinia. apakah akan kembali melanjutkan kegiatan koasnya di Rumah Sakit Umum Pirngadi? Apakah atau mungkin ada sanksi yang diberikan dari yang diberikan kepada Rumah Sakit Pirngadi barangkali ya, atau bisa karena sudah ada perdamaian barangkali ya sudah seperti tidak ada kejadian apa gitu, seperti apa? Fadli, adakah informasi terkait hal itu? Nah, memang kemarin kita coba juga konfirmasi ke Humas Pirngadi, memang sejauh ini tidak ada artinya sanksi tegas atau sanksi yang diberikan kepada dokter muda ini, Kak. Namun memang beberapa postingan di sosial media kita melihat juga, terutama di dokter muda ini, memang banyak sekali hujatan-hujatan yang diterimanya. Dan ini juga salah satu menjadi sanksi dia juga menjadi sih sebetulnya ya. banyak endorse tiba-tiba, Kak, gitu kalau kita lihat dari sosial medianya. Mungkin itu berkah salah satu dari konflik yang dihadapinnya. Iya, jadi sebetulnya ini juga udah jadi sanksi ya, sanksi Buat sosial dokter, terutama untuk dokter ya. Tapi si dokter masih akan tetap melanjutkan kegiatan koasnya ya, Koasnya di Fadli ya. Medan ya. Masih, Kak, masih. Oke lah. Semoga ini menjadi pembelajaran juga bagi dia ya, untuk mungkin bersikap lebih berhati-hati. Apalagi sekarang kan setiap
gerak-gerik kita sudah terpantau ya Truli ya. Betul Ada sekali. banyak sekali mata-mata kamera ya. Oke Fadli, udah Truli? Sudah Ada cukup. lagi? Terima kasih laporannya Fadli. Baik, terima kasih Kak Eti dan Bang Truli. Oke, baik. Nah, itu tadi Tribuners laporan dari reporter Tribun Medan Fadli terkait restorasi justice antara Dokter Koas muda, dengan Ibu Muda ya. Baik, kita lanjut ke berita terakhir yang ketiga, yaitu Jalan Tol Binjai Langsa Seksi 2 Stabat Tanjung Pura panjang 7,2 km akan beroperasi fungsional pada hari Sabtu besok. Hal ini diungkapkan oleh Brand Manager PT Utama Karya Cabang Binjai Langsa Ari Wibowo. Dikatakan Ari, bagi pengguna jalan pihaknya mengimbau untuk tetap menggunakan kartu uang elektronik saat tapping di gerbang tol Kuala Binjai. Sedangkan untuk seksi Stabat Tanjung Pura sampai dengan gerbang tol Kuala Binjai tidak dikenakan biaya alias gratis. Ari Wibowo mengatakan jalan tol fungsional ini akan beroperasi pada 15 sampai 30 April 2023 dan untuk waktu fungsional direncanakan pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Nah, mengutip buku saku PT Jasa Marga Persero edisi 2 tahun 2022, jalan tol fungsional merupakan jalur darurat yang bisa dibuka secara sementara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas. Pembukaannya dilakukan saat waktu tertentu dengan melihat kondisi dan pelaksanaan konstruksinya di lapangan. Nah, seperti apa video jelang pembukaan jalan tol ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ditelepon aja buka-buka. Si Om aja yang ada angka ya. Baik, terima kasih. Untuk ruas Binjai Langsa seksi Binjai Stabat akan beroperasi secara fungsional untuk seksi Stabat sampai dengan gerbang tol Kuala Binjai. Dan untuk pengguna jalan, kami menghimbau untuk tetap menggunakan kartu uang elektronik saat tapping di gerbang tol Kuala Binjai. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kan fungsional, artinya tidak ada uang yang berkurang dari itu. Untuk seksi Stabat sampai dengan gerbang tol Kuala Binjai tidak dikenakan biaya, namun pengguna jalan tetap menggunakan e-tol sebagai cara untuk tapping di gerbang tol Kuala Binjai. Kalau masyarakat secara fungsional ini sudah siap akan dibuka, kemudian untuk waktunya ini dari jam berapa ke berapa dan kapan yang mulai akan fungsional? Untuk saat ini rencana kita fungsional di tanggal 15 sampai dengan 30 April 2023. Saat ini masih menunggu arahan dari BPJT. Untuk waktu fungsional kita rencanakan di jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Artinya ini akan dibuka dua lajur atau dua arah seperti apa Pak? Untuk dibuka fungsional akan dibuka dua jalur Ambon maupun jalur Bandung. Semua lajur kita buka Pak. Ya, itu tadi ya Truli ya. Laporannya, iya. Laporan dari jalan tol Stabat Tanjung Pura rencananya akan dibuka pada Lebaran yang akan datang ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana ininya persiapan pembukaannya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Muhammad Anil Rasid ya kalau nggak salah ya. Lupa no. Yang pasti Muhammad Anil ya. Selamat sore Bang Truli. Selamat sore Anil. Mudah-mudahan masih tetap ini ya, lancar menjalankan ibadah puasanya. Iya dong. Apalagi bonus bentar lagi cair. Jangan sampai dengar. Oke, nah Anil. Nah, ini akan dioperasikan nanti secara fungsional tanggal 15 sampai 30 April ya, gitu ya. Ini gratis, Anil?
Ya, baik Bang. Jadi memang sebelumnya itu jalan tol Binjai Langsa seksi 2 Setabat Tanjung Pura sepanjang 7,2 km akan beroperasi secara fungsional pada Sabtu besok ya Bang. Nah, seperti memang mau sampaikan tadi itu akan beroperasi pada tanggal 15 itu tepatnya Sabtu besok sampai 30 April 2023. Dan ini nanti akan Bang, untuk sementara akan gratis, tidak ada biaya yang dipungut. Jadi hal ini pun juga tadi diungkapkan oleh Brand Manager PT Utama Karya cabang Binjai Langsa itu Ari Wibowo, seperti itu Bang. Jadi ini nanti gerbang tolnya ini berada, namanya itu Kuala Bingai, yang berada di Jalan Proklamasi Kecamatan Setabat. Jadi nanti pengguna jalan tol yang dari Medan atau dari daerah lainnya itu bisa keluar nanti langsung ke Kuala Bingai di Langkat, seperti itu Bang. Mengingat memang sebenarnya seksi 2 Setabat Tanjung Pura ini diprediksikan memang akan selesai itu di akhir tahun. Namun hanya saja saat ini sepanjang 7,2 km yang baru fix selesai 100% dan bisa digunakan untuk lebaran mudik tahun ini Bang. Seperti itu Bang Truli dan Kak Eti. 2 km, sekitar 7 km. Ya. Kalau untuk ada banyak kelengkapan sendiri bagaimana Anil? Apakah sudah ada rambu-rambu atau bagaimana? Kemudian pengamanan oleh pihak kepolisian terutama bagaimana ini? Karena kan kalau belum komplit rambu-rambunya agak berbahaya juga ya, apalagi tol itu biasanya kan jalur cepat begitu ya. Kira-kira seperti apa Baik, nih? Bang. Ya baik Kak, jadi memang soal rambu dan penerangan sendiri sampai saat ini memang belum semuanya ya Kak, belum semuanya itu terpasang seperti itu. Makanya tadi seperti yang diungkapkan oleh Ari Wibowo itu Brand Manager, jadi arus di ruas tol seksi Setabat Tanjung Pura ini itu akan beroperasi dari pukul 7 pagi sampai jam 5 sore saja Kak. Jadi malam tidak ada beroperasi, ditutup seperti itu Kak. Iya. Sangat beresiko ya kalau malam hari ya, karena belum ada penerangan. Iya. Iya, benar. Oke, baik. Kira-kira mungkin ada lagi. Silakan. Kira-kira bagaimana? Mungkin ada Anil dapat informasi antusiasme dari masyarakat setelah tahu bahwa ini akan beroperasional, masyarakat di sekitar. Mulai hari ini ya. Tanggal 15 ya? Besok ya Anil ya? Iya besok, benar Kak. Jadi besok sudah mulai beroperasi. Jadi soal antusiasnya memang untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat itu tepatnya di Kecamatan Setabat memang cukup mengapresiasi ya Kak, karena adanya tol Kuala Bingai ini. Karena tol Kuala Bingai ini memang berada tak jauh dari kantor pemerintahan Kabupaten Langkat Kak. Jadi kalau ada ASN yang berada di bertempat tinggal di Kota Medan dan yang biasanya pulang hari menuju Setabat Medan itu bisa lebih mudah dengan adanya tol Kuala Bingai ini, karena memang lokasi pintu tol ini tidak jauh dari kantor pemerintahan Kabupaten Langkat. Namun yang masih disayangkan juga sampai saat ini yang memang Kak, karena kan mengingat arus mudik pada Lebaran sebelumnya itu pengendara itu cukup meningkat Kak. Dan memang syukurnya pada tahun ini, seperti informasi yang saya tambahkan saja, ada satu jembatan yang sudah bisa beroperasi, yaitu jembatan Sewampu yang nantinya akan beroperasi pada hari Senin Kak. Karena sebelumnya di jembatan ini menjadi salah satu titik kemacetan hingga berkilometer Kak, bahkan hingga membutuhkan waktu 4-3 jam dari kota Tanjung Pura mau ke kota Medan seperti itu. Padahal normalnya itu hanya sekitar 1 jam saja. Namun banyak masyarakat memang yang berharap kalau bisa tol untuk seksi Setabat Tanjung Pura ini segera selesai pada mudik tahun ini. Namun nyatanya hanya selesai itu sepanjang 7,2 km dari seksi Binjai Setabat, seperti itu Kak Eti dan Mang Truli. Oke. Ya. Selanjutnya Anil mungkin udah ada informasi juga kira-kira dari Tanjung Pura ke selanjutnya ya, ke ruas selanjutnya itu bagaimana? Sudah tersambung kayaknya semua ya. Apakah sudah berapa ya, persen benar, Kak. kira-kira? Jadi untuk seksi Binjai Langsa itu ada 3 seksi Kak. Satu seksinya seksi Binjai Setabat itu sudah beroperasi dari tahun kemarin. Baru seksi keduanya itu ada Setabat Tanjung Pura yang diprediksi yang memiliki panjang lebih kurang sekitar 26 km yang itu akan diprediksi akan beroperasi di akhir tahun. Dan seksi ketiga itu ada Tanjung Pura Pangkalan Berandan Kak. Namun untuk seksi ketiga sendiri itu masih panjang, bahkan di tahun 2024 belum tahu sih apakah sudah berfungsi atau tidak, karena memang pengerjaannya masih
di bawah dari 50% Kak. Dan memang yang dikebut untuk akhir tahun ini itu untuk seksi Stabat Tanjung Pura saja Kak. Siap. Nah itu pun cukup lumayan kalau jadi ya sudah 26 km. Kita berharap sampai Aceh Truli. Iya, mulai berharap sampai Aceh. Jadi kita pun kalau mau liburan ke Sabang itu tinggal tidak sedikit lebih mudah cepat, sih, ya, lebih cepat, gitu. lebih mudah ya. Ya, cukup ya Kak ya? Iya, Oke. baik. Oke, mungkin itu ya. Iya. Informasi tadi cukup membantu bagi masyarakat terutama yang akan mudik ke arah Tanjung Pura. Tanjung Pura ya. Dari Medan dan dari daerah yang lain. Ya, baik. Terima kasih Anil. Selamat sore. Selamat Selamat bekerja sore kembali ya. Selamat sore Bang Trudi, Kak Eti. Iya. Nah, baik itu tadi ya Tribuners dan juga Kak Eti laporan terakhir kita seputar operasional fungsional jalan tol dari Langkat ke Tanjung Pura ya. Dari Stabat ke Tanjung Pura. Iya, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda yang akan melaksanakan mudik ke arah Langkat dan sekitarnya gitu ya. Nah, itu dulu Kak Eti karena kita juga akan ada relay terkait Ramadan sudah diingatkan tadi. Iya. Ya. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita di hari ini. Kita akan bertemu pekan depan insya Allah ya jelang Lebaran. Iya, kayaknya ini pertemuan terakhir kita sih Kak di hari ini di Ramadan ini, yang edisi hari Jumat. Ramadan, iya. Kita akan bertemu kembali. Kita belum tahu pasti kapan, tapi insya Allah bertemu kembali. Semoga informasi yang kita sajikan tadi memberi manfaat untuk Anda semua dan jangan bosan-bosan untuk melihat kita menyaksikan berbagai macam program menarik dari kita. Terima kasih. Saatnya kami undur diri. Saya Eti Wayuni dan rekan saya Truli Okto. Sampai jumpa dan selamat sore.